Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. Dialah yang layak ditinggikan, Dialah Allah yang layak diagungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
ada. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam menikah dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Disembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam menikah dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Tuhan, kami hendak bernyanyi bagimu Tuhan, kami hendak memuliakan namamu Tuhan. Biarkan Tuhan bersungguh berkarya setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
ucapan syukur ya Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Satu sukacita kalau kami boleh menyembah Engkau, kalau kami boleh meninggikan Engkau. Satu sukacita Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan kepada kami kerinduan yang besar akan hadirat-Mu. Dalam kami setiap pribadi dimanapun kami berada, kami dipersatukan, kami diikat oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki satu tujuan dan kerinduan yang sama. Kami memuliakan Engkau. Dalam kami, dalam roh kami mempunyai ikatan satu dengan lain, persekutuan, dan kami sungguh percaya Tuhan, hadirat-Mu kami boleh alami bersama. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang indah ini. Dan ketika Tuhan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami, itulah sukacita terbesar kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindukan kebenaran firman-Mu, boleh menyapa kami. Tuhan berbicara kepada kami melalui setiap firman yang kami baca dan kami akan renungkan. Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-5 saja. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara, pagi hari ini kita bersama-sama belajar bersama tentang apa yang terbesar, berita yang besar, berita yang benar, yang semestinya selalu kita ceritakan, kita sampaikan dalam kehidupan kita, terutama dalam masa-masa Natal ini. Bapak Ibu, saya ada pernah melihat beberapa atau mengalami beberapa pengalaman. Salah satunya adalah suatu ketika saya diutus untuk pergi dalam satu tempat untuk menyampaikan sesuatu, hal yang sangat penting. Tetapi ketika kami pergi, kami cerita ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Hingga sampai kami pergi dari tempat itu, kami sama sekali lupa untuk menyampaikan hal yang semestinya. Untuk itu kami diutus ke sana. Saudara, sekali waktu ada satu peristiwa dalam sejarah tahun 1903, itu udah lama berarti ya. Jadi ada satu peristiwa di mana satu percobaan untuk sebuah pesawat terbang kecil tentunya, dan itu percobaan terakhir dan pesawat itu bisa terbang. Akhirnya pesawat itu terbang, tentu dengan sukacita semua orang yang ada di dalamnya ikut terbang. Saudara, yang menarik dalam peristiwa itu yang disampaikan oleh wartawan dalam menyampaikan berita itu adalah bagaimana keluarga itu bisa, atau orang yang naik dalam pesawat itu bisa pulang, bisa menuju tempat tujuannya lah, gitu ya, mudik kalau kita istilahnya kita. Sudah mereka bergembira, mereka senang bisa pulang. Saudara, bukan berita itu tidak penting. Penting keluarga itu bisa pulang. Penting keluarga itu bisa bersama-sama untuk mudik dalam rangka Natal. Tetapi saudara, yang jauh lebih penting sebenarnya bukan karena keluarga itu bisa pergi. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah berita bahwa percobaan untuk membuat pesawat itu berhasil. Tapi itu justru tidak mendapat tempat. Atau itu justru tidak diberitakan. Tidak menjadi headline dalam berita itu. Yang menjadi headline adalah bagaimana keluarga ini bisa pulang. Saudara, dalam masa-masa Natal, karena kegiatan atau aktivitas atau kegiatan perayaan ini kita lakukan secara rutin setiap tahun.
Ada banyak yang justru menjadi berita-berita utama itu adalah hal yang semestinya tidak utama. Saudara, dalam rangka menyerayakan Natal ini, apa yang menjadi fokus saudara? Apa yang saudara sangat perhatikan? Apa yang menjadi perdebatan-perdebatan dalam panitia Natal? Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh panitia Natal atau oleh gereja? Apakah itu merupakan hal yang sangat penting? Ada banyak Natal menyisakan konflik-konflik oleh atau yang dialami panitia, bukan karena hal yang penting. Yang sering menimbulkan konflik justru hal yang bukan esensi dalam Natal. Ada ketika Natal ada banyak orang fokus bagaimana acaranya. Wah, membuat drama, membuat tari-tarian, membuat nyanyi-nyanyian yang begitu bagus, membuat drama yang begitu lucu, begitu menarik. Ada orang yang fokus ketika Natal bagaimana dekorasinya. Wah, banyak ide, itu altar gereja jadi kebun, altar gereja jadi tempat rusa, ada gereja menjadi tempat apa istilahnya itu kandang, tempat altar gereja, banyak idenya. Ada banyak orang yang fokus juga ketika Natal, bicara Natal, bagaimana makanannya. Kita berilah yang bagus, kita bagaimanalah kasih. Ada yang ketika Natal dia orang banyak fokus kepada apa? Hadiahnya. Apa yang bisa diberikan ya? Apa yang kita bisa terima pada waktu Natal ini? Saudara, acara Natal, kemudian dekorasi Natal, kemudian makanan Natal, kemudian hadiah Natal, bukan tidak penting. Penting. Tetapi itu bukan yang terpenting. Itu bukan yang terpenting. Berita yang terpenting adalah yang saya dan saudara baca pagi hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berita besar, berita utama Natal adalah Kristus. Maka ketika saudara-saudara merayakan Natal, jangan biarkan fokusmu itu ke tempat atau kepada hal-hal yang lain. Tapi fokuslah kepada Kristus. Kepada Juru Selamat kita. Kepada Allah yang menjadi manusia. Jangan habiskan energimu bahkan sampai menimbulkan konflik dan pertengkaran yang tidak sedikit kadang-kadang karena setelah Natal orang sakit hati tidak bergereja lagi. Bukan karena hal yang terpenting. Tapi hal yang terpenting justru terabaikan. Saudara, berita Natal inilah yang sangat penting. Yang lain itu bukan yang penting. Bukan yang prioritas. Ada bagus, tidak dapat, tidak masalah. Apakah tidak ada pohon Natal berarti kita tidak Natalan? Apakah dengan tidak adanya mungkin acara drama, tari-tarian, apapun, jadi kita tidak merayakan Natal? Apakah dengan tidak adanya hadiah atau kado Natal berarti kita tidak sedang merayakan Natal? Justru ketika semua itu ada, pohon Natal ada, drama Natal bagus, choirnya bagus, makanan Natalnya bagus, hadiah banyak, tetapi ketika yang utama itu tidak ada di dalamnya, Natal justru bukan Natal. Sudah, saya sangat senang nyanyian yang seperti Palungan. Rapnya itu apa? Tanpa kehadiran Kristus, Natal itu tidak berguna. Tanpa Kristus ada dalam hatimu, Natal itu tidak ada artinya apa-apa.
kecuali sekedar perayaan biasa. Saudara, ketika masa atau momen Natal ini, pakailah untuk menyampaikan berita yang besar. Pakailah semua waktumu, termasuk kalau engkau menyusun acara Natal, termasuk ketika engkau membuat drama Natal atau membuat apa saja, itu semua bertujuan menyampaikan berita yang besar. Apa berita besar itu? Tuhan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Saudara, berita ini besar. Berita ini melampaui akal pikiran kita. Maka banyak orang bahkan sampai hari ini tidak percaya. Banyak orang sampai hari ini dengan pongahnya, mana mungkin. Itulah berita besar. Kristus, karena jika tanpa kasih, Allah tidak mungkin datang. Sudah salah satu nyanyian biasanya itu dinyanyikan di dalam masa-masa Lent menjelang Jumat Agung ya. Lagunya sangat indah sekali dan ini menggambarkan berita besar itu. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu tujuannya, ke bukit Golgota yang sepi, disalib untuk mengganti aku. Sudah Tuhan tahu tujuannya kemana? Ke dunia untuk mati menebus saudara-saudara. Berita besar Natal itu jangan pernah terlewatkan. Itulah Injil, kabar gembira, kabar baik yang saudara dan saya harus sampaikan. Hal-hal yang lain jangan mendominasi, jangan menguasai, jangan merampas, atau bahkan meniadakan berita yang besar itu. Saudara, arti yang mendalam tentang Natal itu sebetulnya diambil dari kata-kata malaikat pada para gembala. Yang dia berkata apa? Di dalam yang kutipan dari Yesaya tadi. Ayat Lukas 2. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita besar tentang Natal. Saudara, jangan biarkan acara, makanan, hadiah, atau kesibukan-kesibukan Natal yang lain merampas Kristus yang semestinya merupakan berita Natal. Kiranya dia tetap menjadi yang terbesar dalam kehidupan saudara, termasuk dalam masa Natal ini. Mari kita semakin menghayati makna-makna di sekitar Natal dalam masa Advent ini. Dia lebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, dia terlebih besar, dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dia terlebih besar, dia terlebih besar. Yesus terlebih besar, dia terlebih
lagi. Dia terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Tuhan, biarkan Engkau yang menjadi terbesar. Engkaulah berita utama dalam perayaan-perayaan Natal kami. Engkaulah hal yang utama yang semestinya menjadi fokus Natal kami. Tuhan, biarlah melalui perenungan firman hari ini, kami semua semakin menyadari bahwa berita utama Natal, berita yang besar Natal adalah tentang Engkau. Engkau yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami semuanya, bukan tentang yang lain, bukan hal-hal yang lain yang semestinya tidak menjadi fokus dalam perayaan Natal kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau mengingatkan kami perkara besar yang telah Tuhan lakukan, perkara yang sangat melampaui akal pikiran kami Engkau telah kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu ini. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemaknaan demi pemaknaan yang terus Tuhan nyatakan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kami tahu kami di tiap-tiap tempat di gereja masing-masing kami boleh mengadakan perayaan Natal. Biarkan kami mempersiapkan dengan benar apa yang seharusnya menjadi prioritas dan persiapan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang tahu akan fokus Natal ini. Tuhan, jangan biarkan kesibukan kami, jangan biarkan Tuhan kesibukan kami menjelang atau dalam masa raya Natal ini justru Tuhan, kami mengabaikan Engkau yang seharusnya menjadi hal yang utama. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh khusus berdoa Tuhan untuk persiapan Natal dimanapun, dan setiap jemaat manapun Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengenalan Engkau lebih baik lagi. Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa, dan biarkan itu senantiasa terus Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mengerti, dan kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami. Tuhan, Engkau berkatilah mereka, Engkau pimpinlah mereka. Bila dalam masa-masa Natal ini, mereka juga Tuhan tetap boleh mendapatkan perhatian, baik dari keluarga maupun dari komunitas dalam gereja Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang senantiasa Tuhan memakai orang-orang tua kami menjadi tiang-tiang doa, menjadi orang-orang yang terus tekun dalam doa, mendukung gereja, mendukung pelayanan, bagi setiap ketekunan mereka berdoa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh memiliki Tuhan kerinduan yang besar sedemikian. Kami serahkan di hadapan Tuhan untuk Tuhan orang-orang tua kami yang mungkin dalam masa usia indahnya mereka juga merayakan Natal. Biarkan dimanapun mereka merayakan Natal, mereka boleh mengalami sukacita yang sesungguhnya, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk orang-orang tua kami yang mungkin akan merayakan bersama keluarganya. Mereka pun tetap boleh fokus kepada-Mu saja, bukan kepada yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap apa yang boleh orang-orang tua kami lakukan. Biarlah mereka Tuhan boleh terus semakin hari semakin berpaut kepada-Mu. Semakin hari mereka semakin boleh bergantung kepada Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah untuk setiap kehidupan kami. Supaya kehidupan kami terus Tuhan juga melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pagi hari ini, untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, apapun sakit penyakitnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan pemulihan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu setiap saudara kami yang sedang sakit, yang sedang perawatan ataupun sedang masa terapi pesembuhan Tuhan. Biarlah kami semua menyadari betapa Tuhan sangat boleh mengasihi kami. Betapa Tuhan sangat boleh tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ajari kami ya Tuhan, saudara kami juga dalam kondisi yang kurang sehat pun tetap melihat Allah, merasakan Allah yang Immanuel dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan buat anak-anak kami yang hari ini mereka ada menjalankan ujian akhir semester atau UAS Tuhan. Dimanapun mereka sekolah, Tuhan Kau juga berkati, berikan roh hikmat-Mu supaya anak-anak kami juga boleh bisa mengerjakan setiap tugas UAS dengan baik. Dan biarlah melalui prestasi mereka masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap saudara kami yang mungkin karena satu dan lain hal, karena pekerjaan mereka harus pergi meninggalkan keluarga, keluar kota atau bahkan keluar negeri. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, baik keluarga yang tinggalkan maupun nama yang pergi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang terus memakai setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati buat setiap persiapan Natal kami, supaya persiapan utama kami boleh membawa setiap jemaat juga mengalami Kristus. Bahkan Tuhan sebelum itu kami pun sendiri kami rindu mengalaminya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong memimpin kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat kita boleh menjalani masa-masa Advent menjelang Natal ini, dan supaya kita boleh mengerti akan apa berita besar dalam Natal ini, dan sampaikanlah kepada orang-orang di sekelilingmu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.